Selamat datang di channel Nasehat Perubahan. Silakan subscribe, share dan tinggalkan komentar di video ini. Berikut kiat menghadapi musibah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hari ini bangsa kita, dan hampir seluruh dunia sedang diuji oleh Allah dengan menyebarnya wabah penyakit di mana-mana. Ganasnya wabah penyakit ini menyebabkan banyak orang yang terjangkit dengan mudahnya. Dalam waktu singkat, wabah penyakit ini telah menyebabkan kematian dengan jumlah yang luar biasa di seluruh penjuru dunia. Namun kita harus kembali lagi dan merenungkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu pasti tidak ada yang sia-sia. Semua yang terjadi pasti menyimpan hikmah dan tujuan yang harus digali. Harus kita cerna dalam-dalam agar mampu memahami rahasia keagungannya, sehingga dengan itu akan semakin menambah kedekatan kita dengannya. Salah satu hikmah dari adanya musibah ini dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Hadid ayat 22 dan 23 yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu, supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Pada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang takdir yang telah ditetapkan kepada makhluk-makhluknya sebelum Allah menciptakan makhluk itu semua. Untuk itu Allah berfirman, yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menerangkan bahwa musibah yang dimaksud dalam ayat ini bisa berupa musibah yang besar seperti musim paceklik atau kekeringan, atau juga bisa berupa penyakit yang ada pada diri manusia. Sementara Fahrudin Ar-Razi membagi musibah yang dirasakan manusia ini menjadi dua kategori. Pertama, seperti sakit, fakir, kematian keluarga. Kedua, sebagai ujian kebaikan maupun keburukan. Semua itu telah diatur oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun sebagaimana hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Amr bin Aish. Karena semua yang terjadi ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian dalam ayat selanjutnya disebutkan, yang artinya, supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Jadi tujuan terhadap pemahaman mengenai ketentuan Allah ini adalah agar kita semua tidak menyesali musibah yang telah ditimpakan kepada kita semua. Karena sesungguhnya apa saja yang ditakdirkan Allah untuk terjadi, maka pasti akan terjadi. Dalam ayat-ayatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa setiap manusia akan diuji, maka pasti apa yang telah ditetapkan oleh Allah tersebut akan datang kepada setiap manusia. Namun tidak semua manusia mampu menyikapi ujian yang diberikan dengan sikap yang sama. Ada orang yang cenderung menghadapi kesulitan hidup dengan optimisme, sehingga ia senantiasa berusaha mencari jalan keluar, bahkan menganggap kesulitan sebagai tantangan. Ada pula manusia pesimis yang cenderung bersikap negatif terhadap apa saja, selalu mengeluh dan merasa susah. Itulah yang menjadi pembeda kualitas antar sesama manusia. Sudah menjadi keharusan bagi kita sebagai hamba Allah untuk selalu bersikap optimis dengan selalu positif thinking kepada Allah, terutama terhadap musibah yang diberikannya. Sekali-kali janganlah ada dalam hati kita setitik suuzon pun kepada Allah, karena itu justru akan mengakibatkan kesengsaraan bagi kita. Firman Allah dalam hadits qudsi, yang artinya, Aku, Allah, sesuai dengan prasangka hambaku terhadap aku. Muttafaqun alaih. Ketika seorang hamba berprasangka baik kepada Allah, maka Allah pun membenarkan dan merealisasikan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam prasangka hamba-Nya tadi. Tetapi sebaliknya, ketika seorang hamba itu suuzon, berprasangka buruk kepada Allah, maka Allah pun membenarkan dan merealisasikan keburukan-keburukan yang ada dalam prasangka hamba tersebut. Maka, sudah menjadi keharusan bagi kita sebagai seorang hamba Allah untuk selalu husnuzon. Selalu berprasangka baik, agar kebaikan-kebaikan yang ada dalam prasangka kita ini diwujudkan dan direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan untuk selalu bisa bersikap optimis dalam menghadapi apapun yang sudah menjadi ketentuan bagi kita. Dengan sikap optimis inilah rasa husnuzon atau berprasangka baik terhadap Allah akan tercipta, sehingga dengan itu pada akhirnya kita bisa meraih kebahagiaan karena telah melewati ujian-ujian yang ada. Demikian kiat menghadapi musibah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Salam dari kami Nasehat Perubahan.
Silakan subscribe, share dan tinggalkan komentar di video ini.